Film Kiko in the Deep Sea. Tayang 23 Februari 2023 di bioskop. Iman saya masih labil dan banyak hal yang belum saya mengerti, sehingga saya masih banyak melakukan perbuatan yang buruk. Ketika saya menjadi seorang ateis, saya menganggap bahwa manusia itu adalah Tuhan atas diri mereka masing-masing. Saya mulai merasakan ketenangan ketika saya mulai belajar melaksanakan sholat wajib dan berpuasa. Tapi karena iman saya masih labil dan banyak hal yang belum saya mengerti, sehingga saya masih banyak melakukan perbuatan yang buruk. Ketika 3 tahun yang lalu, saya selama 3 atau 4 bulan menderita sakit ma yang tidak kunjung sembuh, walaupun segala macam obat dari yang murah dan mahal sudah saya minum. Kemudian adik ipar saya mengajak saya ke pengajian Mas Danu. Di pengajian Ustadz Danu saya mendengarkan beberapa ayat, dan di situ dibahas dan disimpulkan bahwa ada hubungan antara penyakit dengan akhlak yang tidak baik. Kemudian saya jalani saran dan petunjuk Mas Danu. Alhamdulillah penyakit mas saya hanya dalam hitungan hari berkurang dan akhirnya sembuh. Alhamdulillah. Subhanallah. Disitulah saya mulai merubah persepsi saya bahwa semua itu tidak hanya berdasarkan ilmiah, dan saya mulai merasakan adanya Allah dan kebesarannya di sekitar Alhamdulillah. kita. Alhamdulillah, amin. Untuk selanjutnya Pak Ustadz, saya mohon tunjuk apa yang masih salah dalam diri saya, yang mungkin untuk kehidupan selanjutnya saya meningkatkan iman dan ketakwaan saya kepada Allah. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini kalau boleh saya mengomentari Pak Hermansyah, memang namanya hidayah itu datangnya dari Allah, bukan dari saya. Siapapun ustadznya, kalau dia memaksa jamaah untuk tunduk, itu tidak bisa. Hidayah itu datangnya dari Allah. Saya memberikan gambaran, barangkali dengan Pak Hermansyah itu mendengarkan pengajian kita, kemudian kayaknya biasa aja mendengarkannya, biasa saja ya Pak Hermansyah ya. Kemudian mencoba berubah ya. Karena beliau memahami, insya Allah, itulah kuasa Allah. Sebenarnya kalau boleh saya ceritakan, inilah mukjizat Al-Quran yang tersimpan sejak Rasulullah Muhammad SAW. Seseorang yang mau mendengarkan kemudian berubah sembuh, satu hal, kunci salah satu mukjizat Al-Quran. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Itu ceritakan dalam surat Al-A'raf ayat 204. Artinya adalah jika ada seseorang membacakan firman Allah, maka dengarkan, perhatikan agar kamu mendapatkan rahmat. Nah, Pak Hermansyah ini mendengarkan, mencoba memahami. Karena beliau serius, akhirnya Allah memberikan kesembuhan atas penyakit, padahal di dokter nggak sembuh, obat kayak apa nggak sembuh, macam-macam. Nah, disinilah sebenarnya kekuasaan Allah, kebesaran Allah bahwa Al-Quran sudah benar. Dengan pengajian di Masjid Anida ini, memang kita banyak sekali menemukan mukjizat sebenarnya. Jadi ini bukan saya yang penyembuh, saya bukan penyembuh. Saya hanya seorang yang bernama Danu, nggak ada siapa-siapa lagi. Saya menyampaikan firman-firman Allah. Kalaupun banyak yang sembuh, insya Allah itu karena kuasa Allah. Alhamdulillah. Jadi intinya memang kalau mau niat memperbaiki dan ikut pengajian emang harus serius ya Pak Ustadz. Iya serius, jangan bercanda aja. Jangan bercanda. Saya jadi nggak berani bercanda lagi Pak Ustadz. Nggak apa-apa. Ada lagi mau bertanya mungkin? Ada Ibu. Oh iya, Ibu dari Lampung ya? Iya. Dari Lampung, silakan. Ya, silakan Ibu. Iya, berdiri Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diucapkan dari Ibu siapa, diucapkan sama nama saudara saya kita? Ibu Cek Yun dari Majelis Ta'lim Al-Maghfirah Lampung. Cek Yun. Ibu Ya. Cek Yun. Cek Yun. Iya. Saya mendengar acara Bengkel Hati ini sudah lebih kurang 2 bulan. Dan kebetulan pada hari ini
kami berserta rombongan diberi kesempatan untuk tampil di TPI dengan acara Bengkel Hati. Di sini saya mempunyai keluhan yaitu penyakit rematik, sakit kaki sebelah kanan. Sebelah kanan ya. Ya. Tadi sakit? Kaki sakit sebelah kanan dan tangan. Kaki terasa kesemutan dan sering kram. Oh, Dan gitu. sudah juga saya berobat tapi belum juga sembuh. Di sini saya mohon Berobat ke dokter apa ke ke dukun ini, dokter, Bu? ke dokter. Dokter ya. Ya. Oke. Ya, di sini saya mohon kepada Bapak Ustadz Danu kiranya dapat memberikan solusi terbaik, dapat memberi pengarahan jalan terbaik kepada saya bagaimana cara penyembuhan penyakit saya ini. Secara Islami. Ya, secara yang Islami. syar'i, ya. Akhirnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tolong berdiri dulu. Ibu berdiri aja dulu nggak apa-apa. Saya mau tanya, tadi sakit, Iya, betul? iya. Sekarang saya tanya, sekarang gimana kakinya? Sekarang ini masih cuman nggak sakit betul, tapi sering ini Pak. Oh itu sering. Iya. Oke, saya mau tanya, Ibu jawab jujur dan Iya, tegas ya. Iya, iya. Jujur dan tegas. Iya. Pertama, apakah betul Ibu kalau di dalam rumah tangga, kalau menyuruh anak-anak, kok senyum-senyum sih? Takut Emang udah dibacain tahu nih, ya? Pak Ustadz, takut dibongkar semuanya Iya, rahasia. bapaknya saya Kalau senang. nyuruh anak sama suami, walaupun nyuruhnya sesuatu yang baik, Iya. Ibu pakai marah betul enggak? Jujur. Iya. Waduh, iya aja udah marah nih Pak Ustadz. Iya, iya. Suka sekali-sekali Pak, nggak selamanya tahu. ya. Kalau Iya, pas iya, nyuruh iya, aja kan gitu Iya, ya. iya. Ibu saya tanya sekali lagi, Ibu mau enggak lillahi ta'ala kalau besok menyuruh anak atau suami, walaupun menyuruhnya baik, tapi dengan senyum, dengan lemah lembut, dengan kasih sayang, mau tidak? Mau. Lillahi ta'ala? Lillahi ta'ala. Amin. Amin. Alhamdulillah. Saya mau tanya, sekarang kakinya sama tangannya gimana? Kaki kayaknya agak mendingan. Enak. Iya. Tangannya gimana? Tadi lagi duduk masih sakit ini Pak Ustadz. Belum, kan belum Iya. berduduk. Iya. Satu hal adalah kalau Ibu sudah mendingan enak berarti betul. Disinilah mukjizat Al-Qur'an. Kalau Ibu sudah diringankan dalam waktu hitungan hanya berapa detik, Ibu harus berucap Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Insya Allah Ibu duduk kembali nanti insya Allah penyakit Ibu insya Allah langsung hilang. Amin. Karena ini mukjizat Allah ya. Amin. Terima Alhamdulillah. kasih Bapak Ustadz. Sama-sama. Aduh, itu hanya jujur mengakui kesalahan, insya Allah langsung sembuh. Iya. Masih sakit gak Bu? Udah hilang ya? Tangannya Kalau masih. tangan, Mas. Nah, itu kalau nyuruh dalam melakukan pekerjaan jangan marah lagi ya. Jangan marah. Insya Allah nanti bisa sembuh ya. Oke, jadi memang intinya supaya kita bisa sehat, perhatikan akhlak kita, jangan menyimpan hal-hal yang negatif dari mulai emosi, jengkel, kesel, itu jangan ya Pak Ustadz ya. Insya Allah harus jangan dihindari lah. ya. Jangan dihindari aja. Iya, oke.